Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about adverb. Oke, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang adverb. Adapun pengertian adverb dalam bahasa Indonesia yaitu bisa diartikan sebagai kata keterangan. Oke, kita lihat selanjutnya tentang definition of adverb atau pengertian dari kata keterangan ini. Pengertian adverb. Kalian bisa lihat di sini ada definition of adverb di mana adverb merupakan kata bantu yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang verb, adjective atau adverb itu sendiri. Jadi di sini kalian harus pahami bahwa adverb ini merupakan kata yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan untuk verb atau adjective atau adverb dalam satu kalimat. Oke? Nanti kalian akan lebih paham tentang apa itu adverb setelah kita melihat contoh adverb dalam suatu kalimat. Oke, sebelum kita pindah ke types of adverb, di sini ada poin-poin atau informasi tambahan tentang adverb. Oke, di sini ada informasi bahwa adverb menjadi keterangan tambahan. Oke, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa dia hanya memberikan informasi tambahan. Jadi adverb di sini menjadi keterangan tambahan untuk verb atau adjective atau adverb itu sendiri dalam suatu kalimat. Selanjutnya, adverb dapat diletakkan di depan, di belakang, atau terpisah dengan kata sebelumnya. Jadi, tata letak adverb ini bisa di depan atau di belakang. Nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya, adverb biasanya berupa adjektif dengan ditambahkan akhiran li. Oke, kalian bisa lihat di sini kenapa saya membold atau mau menebalkan kata biasanya, karena untuk poin ketiga ini memang dia itu cuma biasanya. Jadi tidak semua adverb itu berupa adjektif yang ditambahkan atau diberikan akhiran li. Jadi itu hanya biasanya, tidak semua. Oke? Oke, yang terakhir, poin terakhir, adverb tidak bisa menjadi noun. Jadi, adverb di sini dia tidak bisa menjadi kata benda atau kata sifat. Pokoknya adverb ya adverb. Dia tidak bisa menjadi noun, dia tidak bisa menjadi adjective, dia tidak bisa menjadi verb. Oke? Dia punya identitas sendiri bahwa dia adalah adverb. Oke, kita move ke types of adverb. Types of adverb. Types of adverb di sini itu artinya jenis-jenis adverb atau macam-macam adverb. Di sini kita akan membahas 5 types of adverb. Yang pertama itu adverb of time, selanjutnya adverb of place, adverb of degree, adverb of manner, dan yang terakhir itu adverb of frequency. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas 5 types of adverb ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah adverb of time. Adverb of time merupakan adverb yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang waktu. Jadi, kita bisa katakan bahwa adverb of time ini memberikan informasi kapan dan seberapa lama sesuatu itu terjadi.
Jadi dia memberikan keterangan tersebut dalam suatu kalimat yang akan kita katakan atau tuliskan nanti. Oke, sekarang kita lihat contoh adverb of time. Di sini ada contoh adverb of time, itu seperti now yang artinya sekarang, yesterday kemarin, tomorrow besok, today hari ini, tonight malam ini, later nanti, dan etc. etc di slide ini artinya dan lain-lain. Oke. Selanjutnya kita mau lihat contoh penggunaan adverb of time dalam suatu kalimat. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi. Oke, kita lihat. Yang pertama itu I'm cooking today. Saya sedang memasak hari ini. Jadi, today pada kalimat di sini dia itu merupakan adverb of time. Adverb of time yang menerangkan I'm cooking pada kalimat pertama ini. Dia menerangkan verb yang ada pada kalimat yang kalian lihat di slide. Jadi kapan saya sedang memasak? Oh, hari ini. Jadi kalian harus pahami bahwa ketika kalian melihat kalimat seperti kalimat pertama dan ada adverb of time seperti today, berarti today di sini pada kalimat tersebut itu merupakan adverb of time yang menerangkan verb yang ada pada kalimatnya. Dia menerangkan kapan kejadian ini, kapan I'm cooking ini terjadi. I'm cooking ini terjadi ya hari ini. Oke? Kita lihat lagi contoh selanjutnya. I received package from Sultan last week. Oke, last week merupakan adverb of time yang menjelaskan verb received di kalimat kedua ini. Jadi, kapan saya menerima package dari Sultan? Ya, otomatis berdasarkan dari kalimat ini, itu jawabannya last week. Minggu lalu. Oke? Jadi last week ini merupakan adverb of time yang menerangkan verb pada kalimat kedua ini. Oke, selanjutnya. The factory has operated since 1983. Perusahaan itu telah beroperasi sejak 1983. Jadi, since 1983 dalam kalimat ketiga ini, dia itu menerangkan kata kerja operate atau has operated di kalimat ketiga ini. Jadi dia menerangkan seberapa lama factory ini beroperasi. Jadi since 1983 di sini dia itu adverb of time yang menerangkan has operated, menerangkan verb. Begitupun dengan kalimat seterusnya, rata-rata di sini adverb of time-nya itu dia menerangkan verb yang ada di kalimatnya masing-masing. Seperti ini tomorrow, dia menerangkan I will arrive 3 days ago. Dia menerangkan lost, kata kerja pada kalimat tersebut. Oke?
Jadi ketika kalian membuat kalimat yang ada today, tomorrow, 3 days ago, itu merupakan adverb of time. Jadi kalian harus tahu itu adalah salah satu contoh adverb of time. Oke, kita pindah ke types of adverb yang lain, yaitu adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan adverb yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai seberapa sering seseorang melakukan suatu hal. Atau adverb of frequency ini juga memberikan informasi tentang seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Oke, kita lihat contoh adverb of frequency. Yang pertama itu never, yang artinya tidak pernah, always selalu, usually biasanya, rarely jarang, daily tiap hari, weekly tiap minggu, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan adverb of frequency dalam kalimat. Di sini kita bisa lihat pada kalimat pertama itu ada our family travel yearly to get some healing. Keluarga kami travel atau jalan-jalan tiap tahun untuk menenangkan diri. Jadi yearly di kalimat ini itu merupakan adverb of frequency yang menerangkan kata kerja travel atau jalan-jalan. Kenapa demikian? Karena seperti kita lihat atau kita tahu arti dari kalimat ini, yearly itu artinya tiap tahun. Jadi yang tiap tahun dalam kalimat ini apa? Yang tiap tahun dalam kalimat ini ya otomatis yang travelnya, jalan-jalannya. Jadi itulah mengapa yearly ini dia itu menerangkan kata kerja travel pada kalimat pertama ini. Oke, selanjutnya kita lihat kalimat kedua. My husband never forgets my birthday. Suami saya tidak pernah lupa atau melupakan ulang tahun saya. Jadi never di sini itu merupakan adverb of frequency yang menerangkan forget. Jadi yang tidak pernah di kalimat kedua ini apa? Yang tidak pernah itu melupakan atau lupa. Jadi itulah mengapa never ini dia itu menerangkan kata kerja forget di kalimat kedua. Oke, kita lihat kalimat terakhir. Contohnya yaitu Annie is always diligent. Annie selalu rajin. Selalu rajin. Always di sini itu dia adalah merupakan adverb of frequency. Dan diligent ini adalah kata sifat. Seperti kita ketahui bahwa adverb itu dia bisa menerangkan kata kerja, kata sifat, dan adverb itu sendiri. Jadi kalau contoh ketiga di sini, kalimat ketiga di sini, dia adverb of frequency ini, always ini dia menerangkan kata sifat. Jadi di kalimat ketiga itu always yang selalu di kalimat ketiga itu apa? Yang selalu itu ya diligentnya. Jadi yang selalu di kalimat ketiga itu diligentnya, rajinnya. Itulah mengapa adverb ini menerangkan kata sifat yang ada di kalimat ketiga tersebut. Oke.
Sebenarnya masih banyak lagi contoh kalimat adverb of frequency yang bisa kalian search di internet untuk lebih memahami penggunaan adverb of frequency. Oke, selanjutnya itu kita bahas yaitu adverb of place. Adverb of place merupakan adverb yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai tempat atau lokasi. Jadi kita bisa juga katakan bahwa adverb of place ini merupakan adverb yang memberikan informasi tentang di mana suatu kejadian atau peristiwa terjadi. Oke, kita lihat contoh adverb of place itu ada there di sana, up di atas, naik atau ke atas, behind di belakang, downstairs itu di bawah atau ke bawah, here di sini, outside itu di luar, dan lain-lain. Oke, kita lihat selanjutnya, kita lihat contoh penggunaan adverb of place dalam satu kalimat. Di sini kita lihat kalimat pertama itu she took the child outside. Dia mengambil anak itu di luar. Jadi outside di kalimat ini merupakan adverb of place yang menerangkan kata kerja took yang berarti mengambil. Jadi di mana dia mengambil anak itu? Ya, dia mengambil anak itu di luar. Oke, selanjutnya. They waited for me there. Jadi there di kalimat kedua ini itu merupakan adverb of place yang menerangkan kata kerja waited yang artinya menunggu. So, jadi dia menerangkan di mana kalimat ini menerangkan di mana mereka menunggu saya. Jadi mereka menunggu saya di sana. Oke, kalimat terakhir. He walks downstairs to meet his father. Dia berjalan ke bawah untuk bertemu ayahnya. Jadi downstairs di sini itu adalah adverb of place yang menerangkan walk atau jalan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa downstairs itu merupakan adverb of place yang menerangkan kata kerja berjalan pada kalimat ketiga ini. Jadi di mana atau kemana dia laki-laki ini berjalan untuk bertemu ayahnya. Jadi kemana atau di mana? Ya seperti kita lihat di kalimat ini itu dia ke bawah. Jadi dia ke bawah untuk bertemu, dia ke bawah berjalan untuk ketemu ayahnya. Okay, I hope you understand about my explanation. Oke, selanjutnya kita lanjut ke another adverb, yaitu adverb of degree. Adverb of degree merupakan adverb atau kata keterangan yang memberikan informasi ke kita sebagai pendengar atau pembaca tentang intensitas sesuatu. Oke, kita lihat contoh adverb of degree itu seperti almost itu yang artinya hampir, very sangat, quite cukup, little sedikit, indeed sungguh, too terlalu, dan lain-lain lagi. Masih banyak lagi adverb of degree yang harus kalian ketahui. Oke, kita lihat contoh penggunaan adverb of degree dalam suatu kalimat. The water was extremely cold. Air itu sangat dingin.
Oke, untuk kalimat pertama ini seperti kita ketahui bahwa adverb itu dapat menerangkan atau memberikan informasi tambahan terhadap selain terhadap verb, dia juga memberikan informasi tambahan ke adjective atau adverb itu sendiri. Jadi untuk kalimat pertama ini dia menerangkan kata extremely ini merupakan adverb of degree dan dia menerangkan adjective yang artinya dingin pada kalimat ini. Jadi untuk kalimat pertama, contoh kalimat pertama ini di sini dia itu adverb yang menerangkan kata sifat yang artinya sangat dingin. Oke, selanjutnya. She has almost finished. Dia hampir selesai atau finish. Dia hampir selesai. Jadi, hampir atau almost di kalimat kedua ini dia itu menerangkan kata kerja yang ada pada kalimat tersebut. Jadi apa yang hampir? Yang hampir itu ya dia hampir menyelesaikan. Dia menjelaskan almost ini dia menjelaskan kata kerja yang ada pada kalimat ini. Oke, selanjutnya, is your coffee hot enough? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry, di sini semestinya your. Is your coffee hot enough? Apakah kopimu cukup panas? Jadi di sini ini enough di sini itu merupakan adverb of degree yang menerangkan kata sifat hot yang artinya panas. Jadi apa yang enough, apa yang cukup? Yang cukup itu di sini dia jelaskan cukup panas. Yang cukup itu yaitu panasnya. Jadi seperti contoh ketiga ini, kalian bisa tarik kesimpulan bahwa adverb itu bisa juga digunakan pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, selanjutnya he really helps his mother. Dia laki-laki hampir tidak menolong ibunya. Jadi hampir tidak di sini dia itu menjelaskan kata kerja menolong pada kalimat keempat ini. Apa yang hampir? Hampir tidak. Yang hampir tidak itu yang menolong ibunya. Oke. Jadi kita lanjut lagi ke adverb selanjutnya, yaitu adverb of manner. Adverb of manner merupakan adverb yang digunakan untuk menambah informasi mengenai kondisi atau menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, atau bisa juga bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Oke, let's see the example. Itu seperti softly, yang artinya dengan lembut, loudly dengan keras, happily dengan senang hati, easily dengan mudah, quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, dan masih banyak lagi. Contoh adverb of manner. Untuk adverb of manner ini itu biasanya diambil dari
bentuk kata sifat yang ditambahkan ly. Seperti contohnya yang pertama itu softly. Itu awalnya dia adjektif yang artinya soft, yaitu lembut. Kemudian ketika dia menjadi adverb ditambahkan ly, jadi softly itu artinya ditambah, itu artinya menjadi dengan lembut. Jadi yang awalnya soft yang artinya lembut, ketika dia menjadi adverb kemudian diubah menjadi softly, maka artinya juga tetap lembut tapi ditambahkan kata dengan. Jadi dengan lembut. Oke. Oke, kita lihat contoh penggunaan adverb of manner dalam kalimat. Oke, yang pertama itu she spoke softly. Dia berbicara dengan lembut. Jadi, softly di kalimat ini itu merupakan adverb of manner yang menjelaskan kata kerja spoke, yaitu berbicara. Dia menjelaskan bagaimana dia berbicara. Dia berbicara dengan lembut. Oke. Oke, yang kedua, my cousin grows quickly. Sepupu saya tumbuh dengan cepat. Jadi quickly di sini itu artinya dengan cepat. Dia itu menerangkan kata kerja grow, tumbuh. Jadi quickly. Jadi yang cepat pada kalimat kedua ini, yang cepat itu pertumbuhannya, tumbuhnya. Jadi itulah mengapa quickly itu menerangkan kata kerja pada kalimat kedua. Oke, selanjutnya kalimat ketiga. You drive the car very slowly. Oke, seperti yang kita pelajari tadi, di sini kita melihat ada dua adverb, yaitu pertama kita lihat di sini ada very, seperti yang kita pelajari tadi bahwa very itu termasuk adverb of degree, dan slowly ini itu adverb of manner yang kita pelajari, yang kita bahas sekarang ini. Kok bisa sih adverb ketemu adverb? Oke, kita kembali ke penjelasan awal bahwa adverb itu bisa memberikan informasi atau bisa menjelaskan, dia bisa menjelaskan kata kerja, dia bisa menjelaskan kata sifat, dan dia juga bisa menjelaskan adverb. Oke, dan ini salah satu contoh di mana adverb itu menjelaskan adverb. Oke, kita lihat kalimat ketiga ini. Kamu mengendarai mobil sangat lambat. Oke, sangat, very di sini itu dia menjelaskan slowly ini. Dia menjelaskan adverb slowly, karena yang sangat itu apa? Yang sangat itu ininya, lambatnya, sangat lambat. Dia menerangkan kata slowly ini. Sedangkan slowly ini dia menerangkan drive, kata kerja yang ada pada kalimat ini. Ini slowly lambat, maksudnya dengan lambat apa yang lambat di sini? Yang lambatnya itu mengemudinya, cara mengemudinya, bagaimana subjek ini mengemudi. Jadi ketika ada kalimat seperti kalimat ketiga di sini, di mana kata very di sini ini dia menjelaskan kata atau adverb slowly. Sedangkan slowly yang ada pada kalimat ketiga ini dia menjelaskan kata kerja yang ada di dalam kalimat ini.
Oke, oke, kita lanjut lagi ke kalimat terakhir. He always play. Maksudnya di sini ada s ya. He always plays the music loudly. Oke, oke, sama seperti kasusnya di kalimat ketiga tadi, di mana kalimat keempat ini dia juga punya dua adverb, yaitu always yang merupakan adverb of frequency dan loudly itu adverb of manner, yaitu yang artinya dengan keras. Jadi apa ya? Di sini jadi artinya di sini dia selalu bermain musik dengan keras. Oke, kita lihat adverb always. Adverb always ini dia menerangkan verb. Jadi yang selalu itu apa? Yang selalu itu bermain. Dia selalu bermain. Oke, selanjutnya adverb loudly. Loudly ini dia menerangkan apa? Oke, loudly ini dia menerangkan kata kerja dengan keras. Apa maksudnya? Apa sih dengan keras apa ini? Apa yang diterangkan kata dengan keras ini? Yang diterangkan itu bermainnya. Jadi dia bermain dengan keras. Bukan musiknya ya yang keras, bermainnya. Dia bermain dengan keras. Jadi dua adverb di sini, kedua adverb yang ada di kalimat terakhir ini dia menerangkan, semuanya itu menerangkan kata kerja plays yang ada pada kalimat terakhir. Oke, ini akhir dari types of manner. Dan kita move ke the next slide. Oke, ini merupakan slide terakhir sebelum kita akhiri penjelasan untuk materi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan kembali bahwa adverb itu merupakan kata bantu yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang verb, adjective, atau adverb dalam suatu kalimat. Dan adverb ini bisa menjelaskan atau menerangkan verb, adjective, atau adverb dalam kalimat yang kita tulis atau katakan. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, bahwa ada beberapa contoh di mana adverb ini dia menjelaskan kata kerja, dan dia juga menjelaskan verb, terus menjelaskan adverb juga. Ada juga satu kalimat yang dimana terdapat dua adverb yang menjelaskan satu verb, atau ada dua adverb yang menjelaskan beda-beda kelas kata. Ada yang menjelaskan adjective, ada yang menjelaskan adverb. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang bisa kalian pelajari atau search di internet. Dan untuk pertemuan ini atau materi hari ini cuma itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya mau ingatkan lagi bahwa di adverb yang kita pelajari hari ini tuh ada 5 types, 5 tipe atau 5 macam adverb, yaitu ada adverb of time, place, degree, manner, and frequency.
I'm so sorry. Chinese frequency. Okay, I hope you all of you understand about this material. Saya harap kalian semua bisa mengerti materi hari ini. And if you have a question or some question, please ask me. Jika kalian punya pertanyaan atau beberapa pertanyaan, silakan bertanya supaya kalian tidak tersesat atau supaya kalian bisa menambah ilmu kalian lagi. Okay? For the last, I want to say thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.